Suaranya belum kedengaran nih. Sudah dengar Bapak? Ya, silakan. Oke. Sebelum kita mulai PA kita, dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Pada saat hari ini Bapak yang baik, kami masih diberikan kesehatan, bahkan napas hidup yang luar biasa yang daripada Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami akan belajar tentang pendalam Alkitab kami bersama Bapak Harold beserta kami yang ikut join Bapak yang baik. Biarlah Tuhan Yesus engkau memberkati setiap yang kami pelajari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami dapat mengingatnya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja Bapak yang baik. Kau memberkati jaringan setiap kami pakai Tuhan. Biarlah Bapak yang baik, jaringan yang kami pakai Tuhan layak dan baik Tuhan, lancar untuk dipakai pada saat hari ini Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan PA kami pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sambil menunggu teman-teman, kita mulai saja ya, supaya tidak kelamaan. Nanti teman-teman kalau mau tanya apa saja di luar topik nggak apa-apa ya. Jadi yang selama ini dibaca, dipelajari, kalau mau nanya apa saja boleh. Tapi hari ini kita punya topik khusus gitu ya. Selesai topik mau tanya hal-hal di luar topik juga nggak masalah gitu ya. Misalnya bagaimana tips untuk pacaran LDR gitu ya, supaya nggak putus seperti El Sadai nanti putus ya. Jadi boleh, yang lain juga nanti boleh ditanya. Oke. Aku share screen. Loh, kok hilang share screenku? Tunggu belum ternyata. Tunggu ya. Lupa tadi ku buka tuh lah kan. Nah, ini dia. Oke, sebentar ya. Oke, aku share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah? Masih loading Bapak? Oh, si loadingnya? Belum Kak. Waduh. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Semua sudah bisa melihat? Sudah Kak. Oke. Tema kita, topik kita hari ini sebenarnya menarik nih kalau kita mau belajar ya. Ini akan ada berkaitan dengan sejarahnya. Yesus Mesias yang tidak dinanti gitu. Kita sebagai orang Kristen nggak perlu GR ya. Ini apa maksudnya gitu ya? Karena sebenarnya omongan Mesias itu adalah omongan diskusi orang Yahudi pada awalnya. Ya, kekristenan ya menanti Yesus, percaya Yesus tapi tidak begitu dengan orang Yahudi. Makanya aku ingin kita belajar hari ini sedikit dari budaya Yahudi, kultur Yahudi, termasuk orang-orang Yahudinya nanti yang akan kita lihat contohnya. Aku kasih 3 contoh nanti. Petrus, Yudas Iskariot, dan Kleopas, 2 murid perjalanan ke Emmaus. Teman-teman pasti sudah pernah baca ya. Kenapa kok tokoh-tokoh Alkitab ini, murid Yesus ini sulit sekali percaya Yesus itu Mesias? Ternyata sebagai orang Yahudi memang akar mereka itu mempelajari Mesias tidak seperti yang dicontohkan Yesus. Nah, kita lihat ya. Oke, nah, ini hanya sekedar definisi. Ini hanya sekedar definisi, teman-teman bisa lihat. Ya, ini sekedar definisi arti kata Mesias. Ya, Mesias itu artinya yang diurapi dan biasanya mengacu pada urapan kepada raja. Ya, Saul diurapi, Daud diurapi, itu arti Mesias. Dan jangan buru-buru berkata Mesias itu langsung Yesus, karena tahukah teman-teman, Allah itu di Perjanjian Lama, di kitab Yesaya kalau nggak salah, pernah mengurapi Kores, ya, yang membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel, sebagai Mesiasnya. Ya, Kores itu bangsa asing. Ya, tetapi dikatakan aku akan mengurapi dia, menjadikan dia Mesias. Jadi memang Mesias ini adalah istilah dalam Perjanjian Lama bagi orang Yahudi
yang menubuatkan satu sosok akan datang untuk menyelamatkan bangsanya, bangsa Israel tentunya. Ya, Mesias itu yang diurapi atau penyelamat seperti itu. Nah, ini adalah teks-teks Alkitab yang sangat banyak teman-teman bisa lihat, ayat yang merujuk kepada pengharapan mereka untuk datangnya seorang Mesias, ya. Mesias begitu ya, Mesias artinya yang diurapi. Oke, ini hanya definisi singkat saja. Teman-teman bisa lihat dari sumber lain juga tentang Mesias. Nah, kita mulai dari tokoh pertama ya, namanya Petrus. Ya, aku ngambil 3 tokoh aja supaya tidak memperbanyak. Ada kalimat Petrus di Markus 8 ayat 29 saat Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Aku yakin teman-teman semua sudah pernah membaca itu atau mendengar khotbah ini. Siapakah aku ini? Petrus satu-satunya murid yang menjawab, "Engkau adalah Mesias." Gitu ya. Ini pengakuan yang luar biasa. Tetapi Yesus bilang apa? "Berbahagialah engkau, Simon Petrus, karena itu Roh Kudus yang menyatakannya. Roh Allah, bukan dari kau." Gitu ya. Engkau adalah Mesias. Ini pengakuan pertama dari murid-murid. Tahu nggak teman-teman, kalau kita membaca konteksnya, di ayat 32, 5 menit setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus Mesias, Yesus berkata, "Anak manusia akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, ditangkap, disiksa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Yesus ngomong gitu, respon Petrus itu langsung berubah. Dia bilang, kiranya Allah menjauhkan itu. Dia menarik Yesus dan berkata, kiranya Allah menjauhkan itu. Dan ada yang ingat teman-teman apa respon Yesus? Dia ngomong apa sama Petrus? Ayo, yang udah pernah baca cerita ini. Ngomong apa Yesus setelah digituin sama Petrus? Ditarik. Nggak ada yang pernah baca? Iya. Dia akan menyangkal Yesus banyak 3 kali. Bukan. Yesus memarahi Petrus dengan berkata, "Enyahlah engkau iblis." Bayangkan. Karena kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Berarti pengakuan Petrus Yesus adalah Mesias adalah pemahaman yang salah dengan pemahaman Yesus bahwa dia adalah Mesias. "Enyahlah kau iblis." Bayangkan, dimarahi kita. Itu sama kayak kita kalau maunya kita, doa kita dikabulkan, ya maksa Yesus gitu untuk mengabulkan permintaan kita, nanti Yesus bilang, "Enyah kau iblis." Gitu ya. Kenapa Petrus ditegur? Apa pemahaman Petrus tentang Mesias? Nah, kita akan membawa sumber yang teman-teman saya yakin tidak pernah baca. Namanya Mazmur Salomo. Ada di Alkitab? Nggak ada. Ini adalah kitabnya sumber di luar kita yang dipegang oleh orang Yahudi ya. Ada zaman dulu namanya Mazmur Salomo. Kalau kita kan hanya Mazmur ya. Ini Mazmur Salomo di pasal 17 ayat 23 sampai 27. Perhatikan yang saya bold kuning ya. Ini nubuatan tentang Mesias bagi orang Yahudi. Dari sumber-sumber kitab mereka yang salah satunya Mazmur Salomo. Perhatikan ya 25 nih. Mesias itu diyakini akan datang dari anak Daud, itu sudah pasti. Dan membersihkan Yerusalem dari bangsa-bangsa yang menginjaknya. Gitu loh. Artinya bangsa Israel jangan lagi dijajah bangsa asing. Lalu ayat 27 apa? Ia akan membinasakan bangsa-bangsa yang tidak bertuhan. Inilah pemahaman dan pola pikir mereka tentang Mesias yang dinubuatkan. Pertanyaan aku, di Perjanjian Baru saat Yesus hidup, bangsa Israel dijajah siapa? Ada yang bisa jawab? Di Perjanjian Baru, bangsa Israel itu dijajah siapa? Saat Yesus hidup. Yang bisa jawab kuisiin pulsa 20.000. Ih, masa nggak tahu sih? Bagaimana ini? Bangsa Romawi ya? Romawi, betul. Wah, Holong nanti kirim nomormu Holong, biar kuisi pulsamu 20.000. Ya. Bangsa Romawi, teman-teman, jangan lupa. Perjanjian Lama, bangsa Israel itu diperbudak di Mesir, dibuang ke Babel, hidup mereka itu terus dijajah. Makanya orang Yahudi merindukan sosok Mesias, bahwa dia yang akan membinasakan bangsa-bangsa
yang tidak bertuhan. Artinya bangsa Israel tidak lagi dijajah. Nah, ini salah satu sumber ya, Mazmur Salomo. Kita akan melihat dulu paradigma dan pembentukan pemahaman orang Yahudi dalam mengharapkan Mesias. Nah, yang kedua, kenapa Yesus ditolak oleh orang Yahudi? Kenapa orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Mesias? Yang pertama, karena pemahaman orang Yahudi dalam Perjanjian Lama sesuai kitab Yeskiel, Mesias itu datang membangun bait suci ketiga. Bait suci ketiga. Oke, aku tanya lagi nih. Bait suci yang pertama yang mana? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bangun bait suci pertama? Nih. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, namanya kita belajar. Yang bangun bait suci pertama siapa? Salomo. Iya, Salomo. Nah, itu betul ya, Salomo ya. Awalnya Daud, tapi Daud tidak diizinkan. Jadinya Salomo. Akhirnya mengalami kerusakan, penghancuran saat dibuang ke Babel ya oleh Raja Nebukadnezar. Lalu yang kedua dibangun oleh ya orang saat mereka balik dari pembuangan. Siapa aja itu orang yang balik dari pembuangan untuk membangun kembali bait suci? Ezra, Nehemia, gitu ya. Nah, itu kloter-kloter yang datang untuk membangun bait suci, walaupun tertunda nanti akhirnya pembangunan bait suci kedua, akhirnya yang disempurnakan oleh Raja Herodes. Menjadi bait suci kedua yang sangat megah sekali, teman-teman. Nah, pembangunan itu ada di zaman, maksudnya Yesus melihat itu bait suci kedua. Karena Yesus di bait suci pertama kan belum ada, masih di zaman Salomo. Nah, bait suci kedua yang megah inilah hancur di tahun 70 oleh jenderal Roma namanya Titus. Dan disitulah bangsa Yahudi terpecah-pecah menuju ke seluruh bangsa di dunia ini. Ada yang ke Asia, ada yang ke Eropa, hancur, berantakan. Itu dihancurkan oleh jenderal Titus tahun 70 Masehi. Ingat nubuatan Tuhan Yesus apa? Lihatlah bangunan yang megah ini. Akan tiba masanya, tidak ada satupun batu lagi yang ada di bangunan ini. Itu dia ngomong di depan bait suci yang kedua itu. Dan terbukti bangunan itu hancur. Adakah bait suci ketiga, teman-teman, di zaman sekarang? Belum, Kak. Nggak ada. Teman-teman tahu tembok ratapan yang kalau wisata rohani ke Yerusalem, Israel, yang banyak orang Yahudi berdoa gitu? Tembok ratapan itulah sisa-sisa batu yang tidak hancur dari bangunan bait suci kedua. Bayangkan. Makanya tembok itu dianggap sakral sama mereka. Berdoa di depan itu, dimasukkan pokok-pokok doa ke selipan-selipan dinding batunya kan. Ya, lihat aja di Google ada, nggak usah pergi ke Israel, nggak usah. Di Google juga banyak itu ya, tembok ratapan. Itu sisa bangunan, sehingga tembok itu dianggap suci karena bait suci bagi orang Yahudi itu suci gitu ya, sakral. Nah, Mesias diharapkan bisa datang membangun bait suci ketiga, ternyata Yesus tidak, makanya ditolak. Yang kedua, Mesias diharapkan mengumpulkan semua orang Yahudi yang telah terpecah belah, tersebar diaspora ya, kembali ke tanah Israel. Apakah Yesus melakukannya? Tidak, nggak juga. Yang ketiga, Mesias itu memberikan perdamaian dunia, mengakhiri kebencian, penindasan, termasuk penjajahan Israel. Dari nubuatan Yesaya, bangsa tidak akan mengangkat pedang melawan bangsa, manusia juga tidak akan belajar perang lagi. Apakah ketika Yesus datang semua damai? Ya tidak. Malah tadi tahun 70 bangsa Yahudi dihancurkan oleh jenderal Romawi. Ternyata Yesus bukan Mesias, dia tidak memberikan perdamaian. Lalu apalagi? Bahwa Tuhan Israel akan menjadi raja, menyatukan umat manusia sesuai nubuatan Nabi Zakaria, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh dunia. Ternyata tidak. Ya, bangsa Israel tetap saja menderita. Tahun berapa Israel menjadi negara dan merdeka? Ada yang tahu? Menjadi negara resmi yang kemerdekaannya diakui? 1945. Itu kita. Itu Indonesia ya. Ternyata kita lebih dulu, teman-teman. Israel itu 1948, bayangkan.
Kita ini masih lebih hebat Indonesia. Israel ini kerjanya dibuang, dijajah, menderita pokoknya ya. Jadi nubuatan dari perjanjian lama tidak digenapi oleh Yesus. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Kenapa Yesus bukan Mesias? Karena bagi pemahaman rabi-rabi Yahudi yang mempelajari perjanjian lama, Mesias itu akan memimpin orang Yahudi mentaati Taurat. Ya, bahasa mereka itu misfah atau misfot, perintah Allah yang tetap mengikat selamanya. Dan siapapun yang mengubah, perhatikan kalimat terakhir ini, siapapun yang datang untuk mengubah Taurat diidentifikasikan sebagai nabi palsu. Yesus itu dianggap mengubah hukum Taurat. Bahkan dia melanggar hukum Taurat, ya kan? Memetik bulir gandum di hari Sabat, bagi mereka kan nggak boleh. Kok Yesus ini malah kayak gitu ya? Sehingga diyakini Yesus itu bukan Mesias. Tidak menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama orang Yahudi. Nah, segera kita kaitkan dengan tema kita. Inilah alasan-alasan kenapa Yesus itu bukan Mesias yang dinanti. Dan kalau teman-teman dengar, sampai sekarang katanya orang Yahudi masih menanti Mesias, kan? Begitu ya. Karena Yesus tidak memenuhi ini semua. Nah, sekarang yang paling pokok. Tadi semua percaya bahwa Mesias itu dari keturunan Daud. Betul ya? Ayatnya begitu banyak. Teman-teman bisa lihat nih. Ini salah satu ayat di Yesaya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruh akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ada juga di kitab Yeremia. Pokoknya Mesias itu harus dari keturunan Daud. Yesus memenuhi itu. Betul ya? Betul. Yesus juga keturunan Daud. Itu sudah jelas silsilahnya di Injil Matius ya. Nah, sekarang kita lihat profilnya. Daud itu gembala. Betul ya? Di masa mudanya ya. Yesus gembala kah? Yesus gembala nggak? Bukan. Apa dia? Tukang kayu. Tukang kayu. Walaupun secara rohani, Yesus itu gembala kita, kan gitu ya. Secara rohani. Yang kedua, Daud itu diurapi menjadi raja. Memerintah 40 tahun ya di Yerusalem. Yesus raja kah? Bukan. Bukan. Kan boro-boro raja. Hanya rabi biasa yang membuat kegaduhan, ya kan? Membuat ribut pada zamannya. Tapi secara rohani Yesus adalah raja atas dunia ini, begitu ya. Nah, yang ketiga, dalam pemerintahan Daud, Israel itu sangat berjaya sekali. Ya, puncak pemerintahan itu di Daud. Yesus berjaya atau tetap terjajah? Enggak. Tetap terjajah. Tetap terjajah. Jadi ini yang dilihat dalam kacamata orang Yahudi. Kenapa Yesus itu bukan Mesias? Karena walaupun dia dari keturunan Daud, oke, setuju. Tapi profilnya itu loh, tidak menggambarkan Daud yang berjaya, yang membawa Israel itu hebat di mata bangsa lain. Karena kita tahu, nanti kita jelaskan di endingnya, Yesus itu tidak fokus soal kerajaan dunia, melainkan kerajaan Allah, kerajaan surga. Begitu ya. Nah, berikutnya ada satu kalimat dari Targum Yesaya. Ini juga Targum ini kitabnya mereka yang di dalam bahasa Aram, ya, bahasa Aram. Jadi orang Yahudi Perjanjian Baru setelah mereka mengalami pembuangan, bahasa mereka bercampur, bukan hanya bahasa Ibrani tapi Aram, namanya Targum Yesaya. Ini kita juga nggak ada ya. Kalimat mereka menarik. Mereka berkata Mesias akan menjadi nabi terbesar dalam sejarah, kedua setelah Musa. Jadi teman-teman, kalau mau bikin vlog YouTube, ya, kalau ada rezeki puji Tuhan, haleluya, kita bisa ke Israel, bikin vlog YouTube, wawancarai orang Yahudi asli, tanya sama dia, siapa Yesus bagi kalian? Dia akan bilang mungkin satu, hanya rabi biasa. Yang kedua, pembuat kerusuhan. Yang ketiga, ya nabi sih, tapi tidak lebih hebat dari Nabi Musa. Bagi orang Yahudi, sampai detik ini, Musa di nomor 1 sebagai nabi yang mereka hormati. Bukan Yesus. Yesus itu nggak dianggap bagi mereka. Jadi ini jelas membuat mereka memahami bahwa Yesus bukan Mesias yang dinanti. Nah, ada juga dari salah satu dokumen mereka namanya Traktat Sanhedrin. Oke, karena di sini yang sarjana teologi Holong, tolong bacakan kalimat Ibrani ini. Astagfirullah. Tolong artikan dulu.
Ayo coba baca Holong. Iya, aduh, ini Elsadeh juga nih. Kan udah berapa SKS belajar bahasa Ibrani. Ayo Elsadeh. Holong lu bohongin kita juga, kita nggak tahu kok Holong. Elsadeh udah belajar bahasa Ibrani kan? Tolong artikan ini. Yuk. Wah, ini aku lapor nanti nih ya. Mari kita berdoa. Beneran. Kita dibohongin juga nggak tahu kok. Ya, ini adalah salah satu tulisan dalam traktat mereka, namanya Traktat Sanhedrin. Ya, ini juga buku-buku yang mereka pakai dalam ibadah mereka ya. Artinya ini, Yesua dari Nazaret, mereka manggil Yesus itu Yesua atau Yesu ya. Yesua dari Nazaret digantung pada hari persiapan Paskah karena dia mempraktekkan ilmu sihir dan menyesatkan banyak orang. Selama 40 hari sebelum dieksekusi, seorang pembawa berita pergi dan berteriak, dia akan dilempari batu karena dia mempraktekkan sihir dan membujuk Israel untuk murtad. Siapapun yang dapat mengatakan apapun yang menguntungkannya, biarkan dia maju dan memohon atas namanya. Tetapi karena tidak ada yang diajukan untuk mendukungnya, dia digantung pada malam Paskah. Digantung itu salib ya. Ini adalah dokumen yang menjadi bukti sejarah bahwa Yesus itu ya dianggap pembuat murtad orang Yahudi dengan mempraktikkan ilmu sihir, padahal mukjizat maksudnya ya, dan menyesatkan banyak orang. Nah, ini menjadi dokumen-dokumen yang turun-temurun yang membuat orang Yahudi tidak percaya sama sekali bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, itu adalah bukti-bukti laporan sejarah. Sekarang kita lihat dari profil pertama tadi, Petrus yang gagal memahami arti Mesias, tetapi akhirnya mengalami transformasi ketika Yesus menampakkan diri saat bangkit. Teman-teman perhatikan ya, tanpa kita sadari, ini kita lewatkan pasti. Dalam Yohanes 18, di situ Petrus menyangkal 3 kali. Betul? Teman-teman buka Alkitab. Di situ ada menarik, saat dia menyangkal dan melihat Yesus dari kejauhan, ya, saat Yesus tangkap. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga Betania memasang api arang. Api arang ini menjadi saksi bisu pertobatan Petrus loh, tanpa kita sadari. Api arang juga menjadi saksi bisu saat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Ternyata saat di Injil Yohanes pasal terakhir, saat Yesus menampakkan diri bangkit, dia ngajak sarapan kan? Tahu nggak ada kalimat apa lagi? Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Gila loh. Penulis Injil Yohanes ini nggak tahu sengaja atau nggak sengaja memasukkan elemen saksi bisu api arang sebagai tanda transformasi Petrus. Dia akhirnya memahami Yesus utuh, apalagi saat tercurah Roh Kudus ya, dan dia akhirnya bertobat. Ini transformasi Petrus yang menyangkal. Sejenak Petrus selesai. Yang kedua, siapa? Yudas Iskariot, sosok kontroversial yang hari ini teman-teman harus berbelas kasih sama dia. Nah, ini menarik nih. Oke, nah ini adalah potongan dari ayat yang mengatakan Yudas pergi, ya, menyerahkan kepada imam kepala karena dia akan diberikan uang, betul ya? Berapa uangnya nanti? Dikasih uang berapa Yudas? Masa nggak tahu juga? Ayo, yang tahu? Yudas dikasih uang berapa? 10 juta? 30 keping 30 keping perak itu harga budak ya. Harga budak 30 keping perak. Nah, ini kita lihat nih sekarang nih Yudas nih. Tadi Petrus yang pertama ya. Ini orang Yahudi semua ini ya, orang Yahudi semua. Nah, sekarang kita lihat si Yudas Iskariot. Oke. Tahukah teman-teman, kita akan memiliki motif baru memahami Yudas. Ya, perhatikan ini dan dengarkan baik-baik. Menurut beberapa tafsiran para ahli, Yudas itu sengaja menjual Yesus kepada imam dengan harga 30 keping perak. Ya, imam-imam membenci Yesus gitu ya. Kenapa? Yudas berharap Yesus menunjukkan kuasanya untuk menghabisi imperium Romawi yang hendak menyalibkan dia. Jadi Yudas berharap Yesus itu menunjukkan ilmu mujizatnya atau ilmu sihirnya ketika dia ditangkap. Jadi supaya Yesus itu kayak terpaksa mengeluarkannya gitu. Nah, dalam rangka inilah menjual Yesus berarti menstimuli Yesus menunjukkan kemesiasannya atas orang Yahudi dan atas orang Romawi. Teman-teman harus ingat, mulai dari kita pengantar tadi,
pemahaman otak orang Yahudi, Petrus itu Yahudi ya, Yudas itu juga Yahudi, bahwa Mesias itu harus superpower, harus mengalahkan bangsa asing, bukan lemah, nggak boleh kalah. Ini juga yang ada di otak Yudas, teman-teman. Nah, selama ini kita mulai dari sekolah minggu sampai besar sekarang, sampai dewasa sekarang, nama Yudas itu selalu dicap apa? Pengkhianat, kan? Kenapa Petrus nggak pengkhianat? Orang dia menyangkal Yesus juga. Sebenarnya pemahaman Yudas dan Petrus ini sama. Mereka pengen Yesus itu menunjukkan kesuperpowerannya dan kemesiasannya. Tapi cara Yudas lebih ekstrim. Dengan sengaja menjual Yesus. Gitu loh. Kalau Petrus kan hanya nyangkal. Dari jauh dia ngeliat kan. Oh, Yudas ekstrim. Wah, nggak bisa begini nih. Bagaimana kalau kujual saja Yesus? Supaya nanti di depan Romawi, dia menunjukkan kuasanya. Bahwa dia Raja dan Mesias yang dinanti. Gitu loh. Ya, jadi sekarang kita pahami dulu dari sosok Yudas ya, pribadinya ya. Nah, berikutnya ada tulisan dari Thomas de Quincey, ini baik sekali. Ini perspektif lain. Apa motif Yudas menjual Yesus? Pertama, yang tadi saya katakan, agar Yesus menunjukkan power-nya menghabisi orang Romawi dan mengklaim dirinya sebagai Mesias. Itu yang pertama. Yang kedua, agar banyak orang yang selama ini mengikut Yesus, teman-teman kalau baca kisah Yesus itu, memberi makan 5.000 orang. Itu orang-orang Yahudi, ingat itu hanya laki-laki. Jadi ada yang bilang itu sampai 10.000 sebenarnya, bukan 5.000 orang memberi makan. Yang 5 roti 2 ikan ya. Lalu 4.000 itu orang asing loh. 4.000 itu. Bayangkan pengikut Yesus ini yang sudah melihat mujizatnya, berapa teman-teman? Bisa sampai 20.000, 50.000 loh. Jemaat Yesus ini kalau dia mau. Nah, ini yang diharapkan Yudas. Kalau aku jual Yesus, maka barisan massa akan datang untuk menyelamatkan Yesus karena mereka sayang sama Yesus. Dan akhirnya terjadi pemberontakan mengepung Romawi. Nah, teman-teman sekarang yuk coba pikirkan loh. Salahkah pemahaman Yudas? Enggak. Karena pemahaman orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang superpower. Pemahaman Mesias itu harus superpower. Dan pengikutnya banyak. Nah, saatnya nih sekarang kita bikin gaduh nih. Sengaja saja aku jual Yesus supaya ada barisan massa datang mengepung Romawi. Yang ketiga, akhirnya Yudas memiliki kesimpulan, massa ditambah murid-murid mereka ya, ditambah orang Zelot. Teman-teman kalau baca sejarah, orang Zelot ini yang paling tidak suka sama Romawi. Mereka kerjanya berantem dan perang dengan orang Romawi karena mereka tidak setuju Israel dijajah. Bahkan ada yang mengatakan Yudas Iskariot. Iskariot itu asal daerahnya. Ada juga yang mengatakan itu nama bapaknya, gitu ya. Yudas bin Iskariot. Ada juga yang mengatakan Iskariot itu nama daerahnya. Keriot. Keriot itu penuh dengan orang-orang dari orang Zelot yang memberontak. Jadi Yudas ini memang punya darah pemberontak, gitu ya. Sehingga massa yang banyak berkumpul, murid-murid kita berkumpul, orang Zelot yang terkenal pemberontak berkumpul. Cocok nih. Maju kita bebaskan Yesus. Romawi kalah, kita nggak dijajah lagi. Nah, itu dia motifnya, teman-teman. Nggak salah motif Yudas itu. Karena dia memiliki pemahaman bahwa Mesias harus hebat, superpower, banyak jemaatnya. Sengajalah dia menjual Yesus. Tapi apa yang terjadi? Yesusnya diam. Yesusnya pelangak-pelongot. Yang tidak berdaya, dicambuk nggak melawan, diludahi diam aja. Masa orang banyak juga nggak ada yang datang. Sama kayak PA kita hari ini, disuruh datang malah nggak ada yang datang gitu. Nggak ada yang mau datang gitu ya. Sehingga Yudas ini kecewa. Sama kayak Petrus kecewa. Masa Mesias kami ditangkap? Masa Mesias kami lemah? Masa Mesias kami diludahi? Kecewa. Yesus yang hanya diam tak berdaya dan tidak banyak yang mau datang menyelamatkan. Sehingga apa yang bisa kita lihat teman-teman? Ini satu lagi. Dalam film Temptation of Christ, siapa yang udah nonton nanti tonton ya. Ini masih ada filmnya ya. Ini adalah sosok yang diangkat, ini kontroversial filmnya. Karena dianggap Mesias Yesus di sini pengecut. Dan yang membujuk dia untuk disalib itu Yudas.
Tonton aja filmnya. Tapi ada makna yang sangat bagus dalam film ini. The Last Temptation of Christ. Jadi Yesus tuh takut disalib. Nah, yang menguatkan dia Yudas. Bahwa dialah juru selamat yang harus begini. Nanti Yesus ini berpikir, ngapain aku disalib? Bagus aku hidup kayak manusia biasa. Nah, nanti dalam film ini ada adegan Yesus tuh nikah. Ya, kalau nggak kuat iman jangan tonton. Tapi kalau memang sudah mantap, ya sudah sering ikut PAGKTI, beranilah nonton ini ya. Artinya sudah terbentuk pemahamanmu ya. Akhirnya Yudas ini sering dikecewakan, ya dianggap orang pengkhianat, dianggap orang manusia kurang ajar karena menjual Yesus. Enggak. Profesor Stevenson mengatakan Yudas ini murid Yesus yang paling tercerahkan dan berpengetahuan. Baik Yudas maupun Yesus menyadari bahwa agar Yesus dapat mencapai tujuan hidupnya, jiwanya dibebaskan melalui kematian. Nah ini Platonisme nih ya. Pemahaman orang Yahudi itu, jiwa itu lebih berharga daripada tubuh kita. Jadi tubuh kita ini memenjarakan jiwa. Saat kita mati, jiwa kita ini terbang dan akhirnya bebas. Jadi Yudas itu segera ingin membebaskan penderitaan tubuh jasmani Yesus. Supaya dia mati di kayu salib gitu loh. Jadi niatnya itu baik, kata Profesor Stevenson. Niatnya itu baik sekali Yudas itu. Nggak ada yang jahat. Akhirnya kita lihat transformasi Yudas. Kalau tadi transformasi Petrus di api arang ya. Di mana letak perbedaannya? Pertama, teman-teman yang sudah membaca kisah Yesus pasti tahu Yudas menyesal. Itu transformasi teman-teman. Menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena akhirnya dia tahu pemahaman Mesias orang Yahudi, termasuk dia dan Petrus, salah dengan apa yang dipraktekkan Yesus. Mesias versi Yesus berbeda dengan Mesias versi orang Yahudi. Dan akhirnya dia menyesal. Setelah menyesal, apa yang dilakukan Yudas? Dia datang kepada ahli Taurat yang memberikan dia uang 30 keping perak dan melemparkannya. Teman-teman, secara psikologi, nah ini menariknya kalau kita belajar teologi dan psikologi ya. Jangan pernah cap Yudas ini pengkhianat yang tidak bertobat. Dia ada bertobatnya loh teman-teman. Ya ini tobatnya. Menyesal dan ada actionnya, mengembalikan 30 keping perak. Berarti dari sini kita tahu motif Yudas pertama kali menjual Yesus bukan uang. Jadi kalau ada yang bilang Yudas itu mata duitan, pengkhianat, gila duit, salah. Oh dikembalikannya kok. Dilemparnya lagi ke bait suci itu. Nggak boleh tuh. Uang haram masuk bait kudus. Dilemparnya kembali. Motif dia bukan uang. Berarti motif dia apa? Kembali kita ke penjelasan awal. Untuk Yesus menunjukkan kesuperpowerannya di depan bangsa Romawi saat ditangkap. Itu aja motif dia menjual Yesus. Seakan-akan kita bikin dalam kalimat kita sehari-hari ya. Yesus, ayolah. Keluarkanlah ilmumu, ayolah, tunjukkanlah, kau itu Mesias, ayolah, tolonglah. Biar semua ini kalah ini orang Romawi ini. Biar kami pun orang Yahudi percaya, kami elu-elukan kau, ayolah, tolong. Motif dia bukan uang. Motif dia supaya Yesus terpancing menunjukkan kemesiasan. Tetapi karena Yesus tidak bereaksi, Yesus diam, Yesus pasrah, Yesus disiksa, dia menyesal. Dia melempar 30 keping perak. Dan terakhir apa? Dia bunuh diri. Perbedaan signifikan pertobatan Petrus dan Yudas. Petrus itu tidak bunuh diri. Yudas bunuh diri. Apakah ini salah? Tunggu dulu. Ini berarti secara psikologi, Yudas ini orang yang sangat introvert, ya, memendam ya, kekecewaannya yang luar biasa. Teman-teman kalau ngobrol atau curhat atau konseling teman-teman kita yang punya gangguan yang seperti ini, yang diam-diam pengen bunuh diri, teman-teman jangan langsung bilang bertobatlah engkau dalam Yesus. Jangan gitu loh, nggak boleh loh mengkonseling orang yang punya gangguan mental seperti itu. Nggak boleh, jangan pakai kata-kata sakti rohani kita, bertobatlah, jangan bunuh diri itu dosa, nanti kau langsung masuk neraka. Enggak. Ini adalah bagian psikologi terpendam setiap orang yang berbeda-beda. Psikologi Petrus dan Yudas itu berbeda. Petrus itu ekstrovert. Banyak ngomong. Gitu ya. 10 yang diomongi 11 yang salah. Belum ngomong aja udah salah dia. Sedangkan Yudas ini introvert.
memendam semuanya. Jadi kalau ada misalnya pacar nih, cewek, diputusi cowoknya yang udah pacaran 7 tahun lama gitu ya. Aku sudah memberikan segalanya Pak Pendeta sama dia gitu. Semuanya Pak Pendeta sudah aku kasih. Diputusin, nggak jadi nikah. Kalau dia introvert, ini punya potensi loh, cewek ini bunuh diri. Beneran. Kenapa? Kekecewaan yang mendalam. Sehingga dari sini kita harus prihatin dan berbelas kasihan terhadap psikologi Yudas. Saking kecewanya dia Yesus bukan Mesias yang diharapkan, Mesias yang hebat, yang superpower, dia akhirnya bunuh diri, gantung diri. Menarik teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau mau diskusi nanya boleh ya. Aku kadang kesel melihat nama Yudas ini selalu menjadi bahan gunjingan, apa pengkhianat lah segala macam. Enggak dong, kita lihat lebih dalam, ada motifnya tadi dan kita lihat psikologinya. Jangan salahin Yudas mulu. Gitu ya. Oke. Nah, ini kata menyesal yang digunakan di teks saat Yudas itu melempar 30 keping perak, dalam terjemahan Yunaninya meletes, ya, menyesali diri. Dia berubah pikiran. Motifnya bukan uang, bukan. Dia akhirnya menyesal karena Yesus adalah pribadi yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Dan akhirnya dia kembali melemparkan uang itu. Itu nggak penting. Karena yang terpenting bagiku sebenarnya adalah Yesus. Gitu loh. Jadi niat dia bukan sekedar menjual Yesus untuk kesenangan dapat duit, teman-teman. Tapi niat dia adalah, ayo dong Yesus. Kau adalah rajaku, Mesiasku. Tunjukkanlah kehebatanmu. Tapi ternyata Yesus bukan Mesias versi orang Yahudi. Gitu ya. Nah, refleksi Petrus dan Yudas ini sering juga menjadi bahan perdebatan berbagai denominasi gitu ya. Ada yang bilang Yudas itu sudah ditentukan untuk mati binasa, masuk neraka gitu ya. Kalau Petrus itu selamat karena dia bertobat gitu ya. Sering sekali dalam bahasa dogmatika disebut predestinasi gitu ya. Nah, ini mainannya kaum Injili dan Reform ini ya. Petrus itu ditetapkan menyangkal tapi akan bertobat. Yudas itu ditetapkan menjual Yesus dan akan mati gantung diri, masuk neraka lah kok Yudas gitu. Gitu ya, kasihan sekali Yudas. Langsung disumpahi masuk neraka. Nah, ini ayat-ayatnya gitu ya. Walaupun di ayat ini Yesus tahu bahwa Petrus itu bakal menyangkal dia, dia bilang, "Jikalau engkau sudah insaf, bertobat, kuatkanlah saudaramu." Seakan-akan Yesus tahu, Petrus, kau memang akan menyangkal aku, tapi kau akan bertobat kok. Nah, nanti kalau sudah bertobat, kau pimpinlah murid-murid yang lain. Sedangkan ke Yudas perkataan Yesus itu beda. Gitu loh. Dia bilang di Injil Yohanes, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, murid ya, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Seakan-akan Yesus mau bilang, Yudas itu udah ditentukan dari awal sebelum dunia diciptakan, bahwa dia akan menjual, mengkhianati, dan mati. Ya, ini bahasan dogmatika, teman-teman. Tidak perlu kita anggap terlalu serius gitu ya. Kenapa? Karena kasihan sekali Yudas ya, ditetapkan untuk berkhianat dan akhirnya mati masuk neraka. Kok kayaknya Allah itu kejam ya? Begitu ya. Nah, itu bahasan dogmatika, predestinasi. Tapi itu menjadi penambah sendiri. Nah, yang terakhir. Setelah Petrus dan Yudas, ada tokoh yang terakhir, Kleopas, atau dua murid yang berjalan ke Emmaus. Saya harap teman-teman juga sudah sering membaca ini dan biasanya dibacakan saat Paskah, kebangkitan ya, khotbah Paskah. Nah, salah satu ayatnya ini panjang sekali. Saya ambil satu ayat di ayat 21. Omongan Kleopas begini, teman-teman. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Teman-teman fokus di kalimat ini. Mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bayangkan, Kleopas ini, dia bukan dari 12 rasul ya. Orang Yahudi yang sudah mendengar nama Yesus sampai Yesus mati gitu ya. Tetap pemahamannya pemahaman Yahudi sekali. Bahwa Mesias itu datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi pemahaman Petrus, Yudas, Kleopas, dan seluruh murid, termasuk seluruh orang Yahudi, bahwa Mesias itu yang membebaskan bangsa Israel. Harus berjaya seperti zaman Daud. Begitu. Ya, kita lihat dulu ayatnya. Tasya bisa baca?
Tasya ada? Ada, Kak. Ya, coba dibaca ayat ini 13 sampai 15, nanti yang lain sisanya. Ayo. Ini 13 nih, 14, 15. Kelihatan kan di layar? Nggak kelihatan ya? Baca ayat kan yang Lukas 24 itu? Iya. Di layar kelihatan Di kan? layar kan kelihatan, tapi kan nggak ada ayatnya di layar, Kak. Oh, ini ada loh. Berarti layar aku nggak pindah ya? Enggak, di aku nggak ada. Ada, Teman-teman, Bapak. teman-teman. Ada. Oh, yang lain ada tuh, Tas. Oh, berarti layarku yang nggak jalan, Kak. Nggak Oke. apa-apa lah, aku lihat di Alkitab aja, aku di Alkitab kok. Oh, oke. 13 sampai 15 kan ya? 13-15, nanti 16-18, Bayu ya. Baik, Bapak. Oke, silakan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Oke, Bayu 16-18. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara aku berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Oke, thank you, Tasya dan Bayu. Ini potongan singkat dari kisah perjalanan ke Emmaus. Itu panjang sekali ayatnya. Kalau lihat teman-teman lihat Alkitab, nggak usah kita tampilkan semua. Tapi inilah kira-kira gambarannya. Kalau kita lihat dari 13, ada 2 orang murid kan, murid Yesus. Tapi dia bukan dari 12 rasul. Nah, namanya ketahuan di ayat 18. Kleopas. Kenapa satu lagi nggak ada namanya ya? Gimana kita bisa menjawab ini? Kenapa ya hanya nama Kleopas ya? Nah, penafsir berkata satu lagi itu mungkin istrinya. Dan istri atau perempuan di Alkitab itu nggak dianggap. Ya. Jadi jarang sekali namanya akan ditampilkan. Tapi itu nggak penting. Ya, pokoknya 2 orang murid, tapi diwakili Kleopas. Makanya tadi saya buat profil ketiga ini adalah Kleopas. Nah, saya ingin mengajak teman-teman lihat yang saya bold biru muda ini ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ini gimana ya? Lagi cakap-cakap, berjalan bersama, Yesus datang, ada yang menghalangi mata mereka. Sehingga tidak dapat mengenal dia loh. Kira-kira apa ini? Ada nggak yang tahu? Bisa jawab? Jawab saja. Apakah daun dari pohon beringin gitu ya? Mereka jalan tiba-tiba ketutupin daun matanya gitu. Menghalangi mereka gitu loh. Cahaya kali, Kak. Cahaya ya. Cahaya Ya. matahari yang terik gitu ya. Sepanjang Bisa jadi, perjalanan Kak. gitu ya. Ya bisa, nggak apa-apa. Ya. Nah, daun gitu ya, atau mungkin debu gitu ya. Mungkin waktu mereka jalan anginnya kenceng. Jadi debunya itu kena ke mata mereka. Jadi aduh, mereka ngomong sama Yesus sambil kucuk-kucuk mata terus. Ya, menghalangi mata mereka. Tapi masa udah berhenti? Nah, ini kan dikatakan nih, berhentilah mereka dengan muka muram. Masa nggak kenal juga gitu kan ya. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Ada maksud dari penulis Injil Lukas di sini ya. Nah, kita akan lihat. Perhatikan slide-nya. Sesuatu yang menghalangi mata mereka, sebenarnya kalau di dalam kita terjemahkan ke bahasa aslinya, itu sengaja dihalangi. Nah gitu loh, terhalangi. Jadi bukan dari penyebab luar, seperti tadi dikatakan Tasya, cahaya, atau debu, atau daun. Enggak, memang sengaja. Jadi sesuatu menghalangi mata mereka itu, sesuatu yang sengaja untuk menghalangi mata mereka. Nah ini bahasa ilahi nih. Ya. Sehingga saat itu ada perubahan, saat mata mereka terhalang tidak mengenal Yesus. Yang kedua tadi apa? Berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram di sini bisa diterjemahkan kecewa, sedih, emosi, marah. Kenapa teman-teman? Balik lagi.
Karena keputusasaan mereka, kejengkelan mereka, kekecewaan mereka yang mendalam sama seperti Petrus dan Yudas, yang mereka seharusnya menganggap Yesus itu Mesias. Jadi muka mereka itu muram, marah, dan yang menghalangi mata mereka itu tahu nggak apa? Jadi jawabannya, kekecewaan mereka. Gitu loh. Itu hanya kekecewaan mereka. Seperti kalau bahasa kita ini sekarang, apa ya bilangnya ya? Mata rohanimu sudah tertutup. Atau mata batinmu itu sudah tidak ada. Gitu loh. Jadi ini bukan daun, bukan cahaya. Ini karena saking kecewanya mereka nggak bisa kenal Yesus. Bayangkan. Saking jengkelnya mereka, Yesus itu mati dan bangkit, mayatnya nggak ditemukan, mereka nggak bisa mengenal Yesus. Lagi-lagi ini bisa kita kaitkan dengan kondisi psikologi pribadi. Kita juga pasti sering kan, teman-teman mengalaminya. Saking sedihnya kita, misalnya putusin pacar gitu ya, atau ditinggal orang yang kita sayang, kita itu kayak malas ngapain-ngapain, ngomong aja pun malas. Pernah ya, pasti kita pernah ngalamin itu semua. Ini yang menghalangi mata mereka, yaitu keputusasaan, kejengkelan mereka, karena Yesus bukan Mesias yang mereka anggap. Bayangkan, ternyata bukan hanya 12 rasul terdekat, seperti Petrus dan Yudas yang salah paham, orang murid luar pun, ya Kleopas ini ring kedua ya, artinya bukan dari 12 rasul, berarti orang dekat Yesus, tapi dari jarak jauh, gitu ya, murid yang banyak. Salah paham juga loh tentang Mesias, gila loh. Jadi memang orang Yahudi itu dibentuk paradigma yang memahami Mesias itu yang hebat, bukan kayak Yesus yang lemah. Jadi mereka salah paham. Nah, ada satu tafsiran yang paling bagus untuk menafsirkan sesuatu yang menghalangi, ada dari buku ini Teolog Biblika Indonesia dari UKDW, namanya Pendeta Daniel Listia Budi, bagus sekali bukunya. Tapi beliau ini luar biasa hebatnya. Menafsirkan ini pakai dari kacamata Buddha. Jadi bayangkan, dua agama digabungkan ini untuk menafsirkan ini. Nah, dikatakan melihat dengan mata tetapi tidak mengenali, tidak memahami dalam perspektif Zen. Zen itu Buddhisme ya. Zen dapat dibaca sebagai suatu ketidaktahuan. Ketidaktahuan dalam perspektif Zen berarti ketidakmampuan, perhatikan kalimat ini, memahami keberadaan diri sendiri untuk dapat memahami realitas berbagai kejadian atau peristiwa. Saya ulangi ya, ketidakmampuan loh. Ini berarti dia betul-betul stres. Memahami keberadaan diri sendiri untuk dapat memahami realitas berbagai kejadian atau peristiwa. Atau dalam bahasa lain, mentalnya masih tidur, belum bangun. Nah, itu dari perspektif Zen Buddhisme. Buku ini bagus sekali. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Nah, ini dari teks perjalanan di Emmaus. Sehingga, nah, tadi ada transformasi Petrus, transformasi Yudas, sekarang transformasi Kleopas atau murid ke Emmaus. Nah, teman-teman tahu ya ceritanya. Akhirnya Yesus diundang makan ya di rumah mereka ya, duduk makan kan. Yang pertama, Yesus khotbah marahi mereka kan, ayat 25 dan 7, teman-teman sampai 27, teman-teman bisa lihat Alkitabnya. Hai bodoh gitu ya, dimarahi Yesus ya. Betapa lambannya hatimu. Wah gila loh. Bukankah Mesias sesuai dengan kitab Musa dan para nabi harus menderita? Gila loh, khotbah Yesus keras sekali. Dibilang bodoh loh. Lamban hatimu. Wah, mereka mendengar khotbah itu kayak, wih, kenapa ya? Ini orang, ingat mereka belum kenal Yesus di situ. Ini orang bilangnya gitu. Hai bodoh dan lamban hatimu. Mulai dari kitab Musa sampai nabi-nabi, Mesias itu harus mati dan menderita, begitu ya. Sehingga transformasinya berikutnya apa? Perjamuan. Yesus diundang ke rumah. Singgah dong, sudah malam. Di rumah saja. Dan Yesus apa? Memecahkan roti di hadapan mereka. Dan akhirnya transformasi ketiga, pertobatan mereka. Terbukalah mata mereka. Akhirnya apa? Mata batin mereka tadi, yang diliputi rasa kecewa tadi, terbuka dan hati mereka berkobar-kobar. Dikatakan Kleopas apa? Bukankah saat dia menjelaskan tentang kitab para nabi, hati kita berkobar-kobar. Luar biasa loh cara Yesus. Akhirnya terbukalah mata mereka dari pemahaman mereka yang salah tentang Mesias. Nah, kalau Kleopas dan murid-murid tidak semenderita Petrus dan Yudas gitu. Mereka langsung terbuka mata hati mereka dan mereka semangat memberitakan bahwa Yesus sudah
bangkit. Adakah kesamaan refleksi Petrus dan Kleopas? Ada ternyata, teman-teman. Kalau Yudas nggak usah kita bahas ya, udah mati gantung diri. Petrus itu mulai memahami dia salah tentang Mesias, pemahaman sebagai orang Yahudi, ketika Yesus berkata apa? Enyahlah iblis. Gila loh, dikatai iblis. Karena dia salah paham. Dia nggak mau Yesus itu sebagai Mesias yang menderita. Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kesamanya dengan kisah murid Emmaus, Kleopas apa tadi? Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi pemahaman yang salah orang Yahudi kebanyakan sampai detik ini yang nggak percaya Yesus Mesias. Ya udah, kita simpulkan begini saja teman-teman, bahwa mereka bodoh dan lamban hatinya, begitu ya. Itu kalau dari kacamata Kristen gitu ya. Kalau dari kacamata mereka berbeda, gitu kan. Yesus dikatai iblis, Kleopas dikatai bodoh karena mereka salah memahami tentang Mesias. Berarti kita tarik kesimpulan. Ini akhirnya, teman-teman. Kenapa ya Yesus itu bukan Mesias yang dinanti? Kenapa ya orang Yahudi nggak percaya Mesias sampai sekarang? Karena nubuatan-nubuatan Nabi di Perjanjian Lama disalahpahami, gitu loh. Mungkin mereka memiliki tafsiran mereka sendiri, tetapi tidak sampai kepada makna asli tafsiran mereka itu, sehingga nubuatan Nabi-Nabi Perjanjian Lama disalahpahami. Yang kemungkinan secara kacamata Kristen, nubuatan Perjanjian Lama itu ya tepat digenapi oleh hidup Yesus. Kalau kita baca dari kacamata Perjanjian Baru ya, kan begitu ya, digenapi. Yang kedua, karena mereka salah paham, mereka selalu menganggap Mesias itu harus hebat, raja seperti Daud yang selalu membuat perang dan membawa Israel berjaya. Mereka salah paham tentang nubuatan Nabi. Ternyata bukan kejayaan soal peperangan ataupun membangun bait suci ataupun kerajaan, melainkan apa? Pertobatan sejati. Bukan kerajaan dunia, melainkan kerajaan surgawi yang hadir. Ini dimulai dengan khotbah Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mesias itu sudah datang. Tapi bukan soal mengalahkan bangsa Romawi. Bertobat. Dosa. Makanya yang ketiga, kerajaan surgawi. Bukan lagi membangun kerajaan Israel. Bukan lagi berperang melawan bangsa Romawi. Bukan mementingkan duniawi. Melainkan surga. Dan yang keempat, kenapa Mesias Yesus ini tidak dipercaya dan tidak dinanti? Kebebalan hati mereka, keras hati mereka, dimulai dari nenek moyang mereka saat perbudakan di Mesir, yang selalu melawan Allah, yang selalu tidak percaya perkataan nabi-nabi. Inilah yang sekarang menggerogoti hati orang Yahudi, kesombongan mereka. Dan akhirnya murid-murid dicerahkan total saat turunnya Roh Kudus. Teman-teman sudah baca itu saat Pentakosta di Kisah Para Rasul. Pemahaman mereka yang dulu tentang Mesias, yang dibentuk dari rabi-rabi Yahudi, berubah total. Lihat khotbah Petrus, lihat khotbah Stefanus, lihat khotbah Petrus dan Yohanes, lihat khotbah Paulus, berubah total. Khotbahnya gimana sekarang? Bahwa dia Mesias yang memang mati di kayu salib untuk menebus dosa. Udah berubah loh, udah berubah. Sekarang mereka mengkhotbahkan Yesus sebagai Mesias yang lemah, padahal dulu nggak terima, gitu ya. Udah berubah. Jadi bahwa dia memang mati, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, udah beda. Kenapa? Dicerahkan oleh Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari satu hakikat Allah di dalam Tritunggal. Keren sekali sebenarnya ya, kalau kita melihat koneksi Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Baik, saya sampai di sini dari judul kita PR ini yang saya rasa menambah wawasan kita, Mesias yang tidak dinanti, yaitu Yesus. Silakan diskusi. Ada yang mau tanya? Antara paham dan bingung akan beda tipis nih. Ada? Ya, jadi kita harus memahami kacamata orang Yahudi ya, yang kenapa mereka tidak percaya Mesias. Nah, hari ini saya jelaskan secara, sudah detail tuh ya.
Sumber-sumbernya juga tadi teman-teman bisa lihat. Gimana? Jadi gimana memandang Yudas sudah berbeda ya? Jadi tolong Yudas jangan diolok-olok lah, kasihan. Ya, Yudas itu baik kok niatnya. Ya, cuman ya begitulah. Salah tafsir dia. Oke, ada yang mau tanya? Nah, kalau tidak ada yang sesuai topik ini, silakan bertanya. Sesuai janji saya, topik apa saja bisa ditanyakan. Mau dari mana saja. Ayo, silakan. Ingat pesan saya di awal tadi, teman-teman, upgrade dirimu, upgrade. Ya, jangan mau hanya begitu-begitu doang, upgrade. Belajar lebih dalam, baca buku. Ada? Izin Pak. Baik. Baik Pak, terima kasih. Saya mau bertanya di sini. Apa namanya Bapak? Kalau dari orang Yahudi sendiri yang tidak masih sampai saat ini tidak percaya Yesus, Pak, apa mereka masih memandang Yesus itu sebagai nabi, atau sama sekali Yesus di mata mereka itu bukan nabi, hanya sebatas pemberontak saja begitu? Bayu telat masuk kan? Iya Pak, telat Pak. Tadi aku udah katakan tuh di depan tuh sama teman-teman. Kalau kita punya rezeki bisa ke Israel, baik, kita bikin vlog YouTube, kita tanya orang Yahudi asli, penduduk Israel. Dan itu sudah ada di YouTube. Teman-teman bisa lihat nanti, tapi dalam bahasa Inggris ya. Mereka tahu nggak ketika diwawancarai di YouTube, siapa Yesus bagimu? Ini orang Yahudi asli yang ditanya. Yang pertama mereka bilang, nabi biasa, baik. Sama yang kayak kau bilang tadi. Ya, nabinya orang Kristen. Nah gitu, ngomongnya gitu tuh, baik. Nabinya orang Kristen. Tahu nggak yang kedua apa, baik? Pembuat rusuh. Ini pembuat onar itu. Yang menyesatkan orang-orang Yahudi di zamannya. Dan yang ketiga, tahu nggak, baik? Jawabannya apa? Nabi yang lebih kecil dari Nabi Agung kami, Musa. Wow. Nah itu baik. Jawaban orang Yahudi asli. Jadi Yesus itu sama sekali nggak dianggap baik. Sama orang Yahudi asli ya, yang belum percaya Yesus. Tapi sudah banyak kok orang Yahudi yang percaya Yesus. Berarti Bapak, sampai saat ini mereka masih menantikan Mesias seperti apa yang mereka harapkan begitu, Pak? Betul. Dan Mesias yang mereka nanti baik harus memenuhi kriteria bisa membangun bait suci ketiga. Nah itu tuh. Terus ada satu pemberontak kalau tidak salah yang setelah Yesus yang namanya Bar Kokhba, Bapak. Betul. Itu kan mereka sempat percaya sebagai nabi. Itu dia punya kisah akhirnya bagaimana, Bapak? Kemarin aku baca itu mau aku masukkan ke slide sebagai penjelasan PA kita, tapi kurasa nggak penting ya. Nah itu baik. Kenapa mereka mulai menganggap itu Mesias, tapi akhirnya nggak juga? Pemberontak kan, baik. Mereka itu senang tuh dengan Mesias yang memberontak, yang menyelamatkan bangsanya gitu. Bar Kokhba itu ya, tapi akhirnya enggak. Aku nggak mendalami, baik. Jadi aku nggak tahu kisah akhir hidupnya gimana. Di Google ada kayak. Siap, Pak, siap. Oke. Berarti sekarang kan mereka sudah terbebas dari pemberontakan, Bapak. Ya. Kalau zaman dulu konteks kan mereka harus Mesias yang mereka nantikan harus membebaskan mereka dari pemberontakan atau jajahan, mungkin dari zaman Yunani, zaman Persia sampai zaman Romawi. Sekarang kan mereka sudah pulang, mereka sudah merdeka, Pak. Apa yang mereka nantikan lagi, Pak? Kalau hanya sebatas membangun bait Allah, tidak perlu sosok Mesias, Pak. Sosok raja pun seperti Salomo dan Herodes pun bisa, Pak. Ya, justru Mesias itu kan bagian dari raja gitu. Makanya keturunan Daud gitu ya. Jadi mereka membutuhkan satu sosok yang betul-betul cocok seperti Raja Daud yang dianggap sebagai Mesias. Nah, Mesias itu artinya kan yang diurapi, baik. Ya, yang diurapi itu bisa menjadi raja. Dan yang pasti keinginan mereka ya membangun kembali bait suci yang sekarang potongan-potongan batunya itu tinggal di tembok ratapan dulu. Jadi seakan-akan mereka pengen restorasi ulang gitu ya. Itu aja, makanya mereka doa terus itu di depan tembok ratapan itu. Gitu. Satu lagi, Pak. Kalau seandainya, Pak, yang kita berpikir secara ini seperti ini. Kalau seandainya ada yang mereka berpikirkan seperti itu. Kalau ada yang membangun bait suci berarti mungkin saja mereka anggap itu Mesias. Ya. Kalau ada pemimpin misalnya Netanyahu atau siapalah mereka punya pemimpin yang tiba-tiba membangun bait suci ketiga. Apakah dia bisa diangkat sebagai, mereka akan menganggap dia sebagai Mesias yang disembah atau bagaimana? Kalau konsep Mesias mereka tuh
apakah Mesias yang sudah membangun bait Allah itu dijadikan sebagai Tuhan atau hanya sebagai manusia biasa, raja biasa? Nah, Bayu tadi yang slide mengapa Yesus ditolak Yahudi udah masuk belum? Belum, Pak. Nih aku Tadi share saya- lagi coba ya, Bay ya. Tadi ada alasannya soalnya, Bay. Jelasin. Ini kelihatan nggak, Bay? Kelihatan. Nah ini ya. Nah ini dia, ada 4 alasan, Bay. Tuh, yang pertama, Mesias harus bangun bait suci sesuai nubuatan Yeskiel. Yang kedua, orang Yahudi itu ingat, Bay, sudah berdiaspora ke seluruh negeri di dunia ini. Jadi Mesias itu harus juga mengembalikan mereka dan hidup lagi di Yerusalem. Yang ketiga, harus tercipta perdamaian dunia. Yang keempat, Tuhan Israel, Mesias mereka atau Allah Yahweh harus menjadi Tuhan atas seluruh dunia. Ini sebenarnya, Bay, kalau kita renungkan, syarat yang nggak akan pernah terjadi. Gitu ya. Tapi kan tadi Bayu nanyanya berandaian, ya boleh saja. Kalau memang ini terjadi, ya pasti itu dianggap mereka Mesias. Tapi syarat ini, ini 0,0001 ini akan terjadi. Nggak akan mungkin. Betul, Bapak. Iya kan? Karena syaratnya berat sekali. Nggak mungkin. Nah itu. Jadi, ya memang dibutuhkan apa ya, bahasa karismatik kita, Roh Kudus menjamah hati mereka gitu ya. Kalau enggak ya enggak akan, mereka enggak akan percaya Yesus selamanya kok. Begitu, Bay. Berarti sia-sia saja mereka menjedotkan kepala ke demokratapan, Bapak. Betul. Tapi itu kacamata kita loh, Bay ya. Kristen ya kan? Karena kita percaya Yesus. Bagi mereka yang enggak, mereka berdoa gitu. Makasih, Bapak. Siap. Oke, mantap. Yang lain ayo, teman-teman. Oh, ini kisahnya menarik loh. Kalau ke teman-teman kritisi, mau tanya dari berbagai hal. Jadi kita memiliki sudut pandang ya terhadap murid-murid ya, gitu ya. Sering sekali di dalam khotbah, pendeta mengatakan, jangan seperti Petrus, menyangkal Yesus. Jangan seperti Yudas, menjual Yesus. Apa itu? Pindah agama, gitu. Itu banyak tuh artis pindah. Saya rasa hari ini kita belajar secara psikologi dan pemahaman Yahudi mereka nggak sama dengan apa yang dilakukan orang Kristen zaman sekarang, gitu loh. Jangan seperti Petrus. Mereka dididik dari kecil, Mesias itu hebat. Mau gimana? Kayak aku nih orang Batak, dididik dari kecil adatnya harus begini. Kupraktekan di masyarakat di Jakarta, dibilang salah. Terus aku salah gitu. Loh, enggak dong. Secara adat aku tetap betul, karena aku dididik oleh orang Batak. Nah, Petrus, Yudas, Kleopas, itu dididik secara pemahaman Yahudi. Jadi jangan langsung disalah-salahkan, itu maksud aku. Gitu ya, nanggap ya teman. Hari ini kalian belajar sudut pandang lain. Supaya kita nggak mengolok-ngolok kesalahan mereka. Gitu. Oke, ayo. Tanya apa saja boleh, nggak apa-apa. Nggak mesti topik kita hari ini. Kalian ini hobinya nanya soal pacaran mulu sih. Kalau aku udah bahas soal relationship, langsung semua nanya. Iya kan? Adakah? Tidak adakah? Masih ada di tempat nggak ini semua? Aku tes dulu. Elsa ada? Masih ada, Bapak. Tasya? Masih ada, Kak. Olong? Tuh, kan? Hilang kan? Olong. Jemli? Ada, Pak. Oh, mantap. Stevie, siapa ya? Halo, ini cowok atau cewek nih manggilnya salah pula? Hadir Pak Pendeta, hadir. Stevie Pak Pendeta PT Prambanan. Wah, Ibu Tertarik, Stevie. Pak Pendeta. Rajin Terima sekali. Terima kasih ya. Makasih Pak Pendeta bisa Iya. diundang. Kalau ada mau ditanya boleh ya Ibu Stevie. Boleh Pak Pendeta, mungkin di luar topik ya Pak Pendeta. Oh, boleh, nggak boleh, apa-apa boleh, ya. boleh. Ini jadi pertanyaan saya sih. Ada Injil berkata Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada Ya. seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pertanyaan saya, saudara kita seberang, orang dunia, itu kan tidak percaya dan tidak mengakui Tuhan Yesus. Ya. Seandainya dia berbuat baik, Pak Pendeta, dia sudah berbuat baik, dia sudah
ya menjalankan hidupnya baiklah. Tapi dia belum percaya Tuhan Yesus. Apakah nanti di akhir zaman tetap diselamatkan atau gimana ya Pak Pendeta? Saya bingung. Kalau di luar Kristen itu nanti di akhir zaman mereka seperti apa ya Pak Pendeta? Menurut pandangan Pak Pendeta gimana ya Pak Pendeta? Oke, bagus. Ya, selain pengikut Kristus ya, agama apapun Pak Pendeta. Iya. Untuk lengkapnya kalau Ibu Stevi ada waktu, hari Senin saya ada seminar ini di salah satu sekolah tinggi teologi jam 6:30 malam. Teologi agama-agama. Jadi untuk lengkap dan membahas salah satu ayat itu tuh. Nah, jadi kebetulan sekali. Tapi ringkasnya aja aku kasih tahu ya. Kalau ayat 14 ayat 6 itu kan udah harga mati untuk kita, orang Kristen. Betul ya, itu udah harga mati bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tetapi di saat kita hidup di dalam masyarakat yang majemuk ini gitu loh, di dalam agama yang berbeda, khususnya konteks Asia, kita tidak bisa memakai ayat itu sebagai pembenaran bahwa surga hanya milik Kristen. Nah, tadi kan Ibu Stepi nanya yang lain itu kemana kalau hanya Yesus jalan kebenaran gitu kan? Itu adalah pertanyaan yang selalu ujungnya nanya tujuan akhir. Gitu ya kira-kira Ibu Stepi ya. Benar Pak. Surga atau neraka kan gitu kan? Benar. Nah, inilah yang ditentang banyak para ahli ketika membicarakannya dalam konteks teologi agama-agama. Kenapa Ibu Stevi? Karena tujuan setiap agama ternyata berbeda. Kalau Kristen, Muslim, percaya tujuan akhir kita surga, Buddha enggak tuh. Nirwana loh bagi mereka. Gitu loh. Jadi beda. Jadi makanya ada kemarin saya buat ilustrasi, Bu Stevi, seorang jemaat bertanya kepada pendeta. Pak Pendeta, Bapak percaya Yesus satu-satunya jalan ke surga? Oh percaya, jawab pendeta. Oh bagus Pak. Kalau begitu Bapak khotbahi dong agama lain supaya mereka jangan masuk neraka, kan kasihan, supaya mereka percaya Yesus. Oh dibilang pendeta ini, tunggu dulu Pak. Bapak mau masuk nirwana enggak? Jemaatnya mulai bingung. Lalu bilang, lah ngapain? Saya maunya surga kok, bukan nirwana. Begitu juga orang Buddha Pak. Mereka nggak butuh surga, mereka butuh nirwana. Nah, kalau Yohanes 14 ayat 6 dipakai hanya sebagai tujuan akhir kehidupan akhir zaman, Bu Stevi, bagi orang Kristen eksklusif. Itu yes, amin, kita percaya. Amin. Kalaupun nanti ada dari agama seberang akhirnya percaya Yesus, yes, amin, Yohanes 14 kita ke surga. Itu sudah masuk inklusif. Jadi ada 3 tipe, eksklusif, inklusif, pluralis. Yang pluralis inilah yang sering dianggap liberal, yang percaya semua agama menyelamatkan. Nah, makanya kita harus eksklusif radikal, percaya Yesus satu-satunya jalan, tetapi dalam konteks bermasyarakat harus inklusif yang radikal. Apa itu? Menghargai kepercayaan agama lain dan yakin karya Kristus bisa menjangkau mereka kok. Yakin aja. Atau kalau bahasa kita sehari-hari, doakan saja. Karya Kristus bisa menjangkau mereka, begitu. Allah Tritunggal kita yang maha, yang tidak bisa dicerna otak kita itu, bisa kok dengan kasihnya menjangkau dan menyelamatkan mereka. Nah, Ibu Stepi kan udah ikut nih sekali nih. Coba nanti kalau ada waktu tonton tuh YouTube saya, namanya Hanya Alkitab. Ya, ada di YouTube Hanya Alkitab. Itu ada satu topik Ibu Stepi judulnya memikirkan ulang soal neraka. Nah, neraka itu apa sih sesuai Alkitab? Nah, kita ini sering sekali didoktrin masuk surga. Surga itu gimana? Oh, jalanannya emas, ada Allah, pokoknya indah. Nah, neraka itu gimana? Oh, ada api. Sebenarnya gambaran Alkitabnya nggak seperti itu. Nanti kalau ada waktu bisa ditonton ya. Judulnya Neraka, memikirkan ulang neraka. Oke, siap. Terima kasih jawabannya Pak Pendeta. Siap. Yang pasti pegang teruslah Yohanes 14 ayat 6, tapi dalam arti Yesus itu bukan jembatan saja kepada Bapa, tetapi di dalam Allah Tritunggal lah kita selamat dalam cinta kasih-Nya. Dan kepada tetangga-tetangga kita, rekan kantor kita dan masyarakat majemuk, yakinilah bahwa kasih Allah itu tak terbatas untuk bisa menyelamatkan mereka. Dan kesimpulan terakhir, saat kematian, soal surga, neraka, ataupun tujuan akhir, harus kita sisipkan namanya misteri.
tidak ada yang tahu kita kemana. Ya, tidak ada yang tahu gitu. Itu misteri ilahi sekali. Makanya sebagai pendeta atau teman-teman yang sering mendengar pendeta khotbah duka ya, pemakaman, sering sekali klaim dia sudah bahagia di surga, dia sudah bersama Bapa. Aduh, itu sebenarnya jangan. Jangan. Lebih baik diganti dengan kata-kata yang lebih berhikmat lah. Itu kayak kita mengklaim itu. Wah, apa kafling surga itu milik Kristen. Itu kan klaim ya. Klaim sekali. Jadi jangan seperti itu. Gitu ya kira-kira. Tapi kalau ada waktu Senin deh, ikut deh Bu Stevi ya, hari Senin. Baik Pak Pendeta, siap. Terima kasih Bu Di post Stevi. aja Pak Pendeta. Oh iya, siap. Di siap, post lagi, siap. saya lihat di status Pak Pendeta. Ya, terima kasih kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, teman-teman, ada yang lain? Wah, menarik nih Bu Stevi, satu-satunya perambanan yang pernah ikut. Teman-teman yang lain malas tuh. Nggak baca status Pak Pendeta kayaknya. Tresia juga dulu janjinya mau ikut mulu tapi nggak pernah masuk. Ayo, ada yang lain? Bapak, izin lagi bertanya. Oh, siap, Bayu. Tadi yang Bapak sebutkan, kita sebagai orang Kristen, yang tadi menjawab itu pertanyaan tadi dari Ibu Stevi bahwa kita jangan terlalu radikal untuk mengatakan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kepada orang lain. Karena surga itu, surga mereka dan surga kita tuh kalau mau dibilang beda. Tapi yang menjadi satu pertanyaan Bapak, apakah dengan cara berpikir seperti ini, penginjilan itu kita sudah, jiwa penginjilan kita menjadi lemah Bapak. Karena kita berpikir, itu kan surga kalian, surga saya, Yesus saya, ya saya, urusan kalian. Dan tadi Bapak bilang, biarkan Allah yang bekerja dalam hati mereka masing-masing. Tapi kalau kita melihat kembali sejarah Kristen, Allah bekerja melalui para martir, para rasul, dengan kerja yang begitu berat untuk mempertobatkan, membuat orang-orang bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Sekarang kalau kita berpikir seperti, apakah bisa Bapak? Atau bagaimana? Ya, jadi baik, penginjilan harus tetap kita lakukan. Nah, Bayu ini aku tahu ini modelnya sangat eksklusif karena orang Injili ya, Injili, karismatik, Pentakosta itu eksklusif. Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Exclude ya, eksklusif itu kan artinya exclude dalam bahasa Inggris apa exclude? Nggak termasuk, agama lain nggak termasuk, nggak boleh. Satu-satunya jalan hanya Yesus, exclude. Dan salah satu ciri eksklusif yaitu seperti Bayu katakan penginjilan, bahkan penginjilan yang radikal, khotbah kemana-mana memberitakan nama Yesus. Nggak salah baik. Itu sama sekali nggak salah. Itu benar dan harus tetap kita lakukan. Tapi kita harus lihat sikap yang lain, terutama dalam konteks yang tadi aku katakan baik dalam berbangsa dan bernegara, terkhusus kita Asia baik. Kalau Eropa itu agamanya Kristen kebanyakan. Kalau Asia ini kan majemuk ya. Ada namanya inklusif dan pluralis tadi baik. Pluralis itu menganggap Yesus bukan satu-satunya jalan, melainkan salah satu jalan. Gitu. Nah, sikap mereka apa, Bay? Bukan penginjilan. Apa itu? Dialog. Dialog ini pun masuk dalam kategori penginjilan, Bay. Dialog antar agama, dialog antar umat, silaturahmi, saling berkunjungan, begini. Enggak membahas teks-teks kitab suci, enggak. Hanya dialog. Dan salah satu kuncinya apa itu? Mencari titik temu. Titik temunya apa? Ya, kalau ada Yesus di kitab sucimu, ya monggo. Tapi kami nggak percaya yang kisah itu di kitab kami, bedanya begini. Dialog. Tetapi kalau penginjilan, seperti yang dimaksudkan Bayu memberitakan nama Yesus, menobatkan orang, kristenisasi, ya sah-sah aja, nggak apa-apa. Karena itu model dari salah satu sikap yang eksklusif. Kalau yang pluralis itu, baik, nggak akan mau itu yang kayak gitu. Mereka dialog. Jadi menghargai agama masing-masing, begitu. Nggak apa-apa, baik. Kalau kau pegang tetap penginjilan, aku dukung tetap. Kalau Bapak sendiri di situasi mana? Dialog atau? Nah, karena aku ini sekarang kan udah campur-campur kan, Bay ya. Aku S2 aku itu eksklusif kan, Injili, karismatik, Pentakosta. S3 aku sekarang ini pluralis, inklusif ya. Ecumenical, ekumenis. Jadi aku campur-campur. Penginjilan tetap iya, tetapi lebih kepada pengajaran seperti ini, Bay. Nah, aku nggak mau lagi yang berapi-api gitu ya, menyebarkan Injil dengan menghasut agama lain, janganlah, atau menjelek-jelekkan agama lain. Sering sekali di YouTube kita lihat banyak gitu ya, pendeta itu ngambil teks kitab suci agama lain,
dibahasnya di YouTube dari kacamata Kristen. Lo nggak ketemu dong. Setiap kitab suci kan punya teologinya masing-masing. Kalau mau bahas kitab suci mereka dialog gitu loh. Jadi jangan sampai berantem, jadi hujat-hujatan. Tapi tujuannya ternyata satu, apa itu? Supaya banyak viewers. Kalau banyak viewers, banyak subscriber, ya banyak monetisasinya, banyak duit. Jangan ya. Jadi harus ada kacamatanya masing-masing, Bay. Kalau aku, Bay, memang terlebih sekarang dialog. Kebetulan kan aku punya yayasan yang ini, Bay, kerjasama sama agama lain, Bay. Ya, kemarin kita kerjasama sama Islam, Katolik. Ini lagi nyari Buddha nih. Jadi dialog begitu ya. Jadi nggak apa-apa. Teman-teman yang radikal penginjilan aku dukung juga kok. Ya, sebarkan nama Yesus sesuai dengan amanat agung kan ke seluruh dunia sampai ujung bumi, sebarkan saja, nggak apa-apa. Tapi bagi teman-teman kita yang dialog, ya kita juga harus menghargai. Gitu, Bay ya. Ini jawabanku ini pasti ngambang bagimu, Bay. Siap, Pak. Karena memang ada pernah baca satu buku, Pak, tentang teologi abu-abu. Iya, Stefri Lumintang, Pak Pedes. Pak Lumintang. Dia menentang keras dialog, Pak. Betul, betul. Dia menentang orang-orang ekumenis, kan? Iya, betul, Pak. Jadi makanya ini yang masih menggelisahkan saya hati, betul, Pak. Karena beliau orang Injili yang eksklusif. Nah, 3 tipe tadi ingat aja ya, eksklusif, inklusif, pluralis. Ya. Gitu, Pak ya. Mantap. Siap, Pak. Ada lagi, teman-teman? Yang Tasya? Elsa Day mau nanya kiat-kiat pacaran jarak jauh? Enggak, Kak. Disuruh putusin, nggak mau juga. Gimana? Iya, Pak, putusin aja tuh. Pacaran kok jauh-jauh gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Minggu depan ada topik ya. Ini aku yakin teman-teman kalau betul niat belajar nih pasti mau ikut karena menggelitik sekali topiknya. Aku tampilkan judulnya aja dulu ya. Ya, jadi aku harap teman-teman bisa ikut karena kita akan melihat satu topik yang berbeda sekali pemahamannya. Nah, nih. Ya. Aku share screen. Kalau teman-teman ada waktu minggu depan. Wah, nggak kelihatan ya. Oh, nggak bisa dia. Karena tidak bisa, nggak tahu kenapa ini ya, nggak jelas juga. Kisah tentang Daud dan Goliat. Nah, teman-teman semua kita udah tahu lah dari sekolah minggu ya, Daud Goliat ya. Kalau Bayu mengkhotbahkannya gimana? Kalau Daud dan Goliat dari kisah Daud Goliat secara simpel. Keberanian, Pak. Beranian ya, hadapi masalahmu yang besar gitu ya. Goliat itu sebagai masalah kita yang besar gitu ya. Iya, Pak. Daud itu mengandalkan Allah gitu kan. Dia datang menghadapi Goliat mengandalkan Allah. Maka hadapilah masalahmu dengan mengutamakan Tuhan. Amin, amin. Begitu ya. Enggak, minggu depan lagi-lagi dalam PA ini kita harus berpikir kritis ya. Saya mengajak teman-teman belajar dari sudut pandang lain. Ternyata Daud itu curang di dalam peperangan melawan Goliat. Nah, itu minggu depan. Jadi Daud itu licik di dalam peperangan melawan Goliat. Dan ada satu faktor kenapa Goliat itu gampang sekali dikalahkan. Bahkan faktornya dari segi medis, ilmu kedokteran. Nah, Daud tuh curang sebenarnya lawan Goliat. Minggu depan ya, nggak mau aku buka sekarang ya, supaya penasaran. Oke? Gimana, Pak? Jangan dong, udah 1,5 jam kita ya, nanti kepala kita pecah terlalu banyak belajar Alkitab. Oke, cukup sampai di sini. Kiranya teman-teman bisa menambah wawasan melihat dari berbagai perspektif tentang Mesias ya. Orang Yahudi memiliki pemahaman sendiri, Kristen memiliki pemahaman sendiri, agama lain juga memiliki pemahaman sendiri. Ini akan diupload di YouTube kita, Hanya Alkitab. Jadi teman-teman bisa menonton ulang nanti di YouTube itu dan tonton lagi berita-berita atau postingan-postingan yang lain untuk pembelajaran. Oke, untuk menutup saya minta Bayu tutup dalam doa. Baik, terima kasih, Pak.
Baik, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri PA kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mengawali PA kami Tuhan hari ini atas bimbingan dan penyertaan-Mu Tuhan. PA kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati Pak Harold yang telah memberikan kami materi pemahaman dan pengetahuan yang baik untuk semakin mengenal-Mu Tuhan. Hikmat dan pengetahuan Tuhan terus berikan bagi anak-Mu untuk selalu menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya, Bapa. Ini doa, ini permohonan hidup kami, Tuhan Yesus. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you ya. Selamat siang semua ya. Thank you, Yang Sadai, Tasya, Bu Stevi, Gemli, Holong, Siang, Kak. Bayu. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. God bless.